Terima kasih banyak ya yang sudah mau berbagi rezeki untuk support channel ini. Apapun bentuk dukungannya, lewat membership, super thanks, atau traktir, serta dukungan like dan komentar yang kalian tinggal, adalah semangat bagi kami. Doaku semoga kalian selalu sehat, murah rezeki, dan dilimpahkan kegembiraan setiap hari. Saat mendengar undangan Leonard Michel, Emlyn tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia memegang topi silindernya dan memperlihatkan senyum samar sebelum masuk ke dalam rumah tanpa ragu. Ia tidak melepas mantelnya karena seorang potions profesor sering membawa beberapa barang tambahan. Jika penyamaran barang-barang itu hilang, tampilannya tidak akan sedap dipandang. Emlyn duduk dengan mantel ekor yang disetrika rapi, bersandar santai, lalu berkata dengan nada ringan, "Sebenarnya, tidak perlu repot-repot seperti ini. Kalau kau memilikinya, sebutkan harganya. Kalau tidak, katakan saja terus terang. Tentu saja, aku sangat yakin kau memilikinya." Ia terkekeh pelan, mata merah terangnya memantulkan sosok Leonard Michel, yang sama sekali tidak mempedulikan kerapian pakaiannya. "Perasaan aku tahu kau punya rahasia, sementara kau tidak tahu apapun tentangku," membuat Emlyn amat puas, memberinya rasa superioritas yang kuat. Leonard mengusap rambut hitam legamnya dengan jari, lalu duduk santai di kursi berhadapan dengan Emlyn. Ia tidak menunjukkan kepanikan atau kebingungan, malah berkata sambil tersenyum, "Setidaknya, aku perlu tahu siapa yang menginginkannya. Mungkin aku, atau mungkin temanku." Emlyn mengangkat dagunya sambil tersenyum lembut. Leonard menyipitkan mata dan memiringkan kepala, seolah sedang berpikir. Akhirnya, ia tertawa. "Baiklah, karena kau sudah mengeluarkan lencana itu, aku akan menjawabmu dengan jujur. Aku memang punya sebuah artefak mistis yang bisa digunakan untuk mencuri kekuatan Beyonder orang lain, tapi aku hanya punya satu itu saja. Kalau kau ingin membelinya, 7.000 pound. Tidak bisa ditawar." 7.000 pound. Artefak mistis seperti ini semahal itu. Meski ia tidak perlu membayar dengan uangnya sendiri, Emlyn tetap terkejut. Ia hampir gagal mempertahankan sikapnya sebagai seorang sanguin. Secara refleks, ia menghitung berapa banyak boneka dan gaun boneka yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Setelah berpikir 2 detik, Emlyn tersenyum dan berkata, "Aku akan mempertimbangkannya. Aku akan memberimu jawaban dalam 2 hari. Tentu." Sudut bibir Leonard terangkat. Setelah meninggalkan jalan Pinster nomor 7, Emlyn menyewa kereta sewaan seolah tidak terjadi apa-apa, dan menuju stasiun metro uap di Northborough, sebelum kembali ke jembatan di Southborough. Ia melepas topinya, menoleh ke jalan yang dipenuhi kereta dan pejalan kaki, lalu terkekeh dan melangkah masuk ke gereja Harvest. Di antara sebuah pohon dan lampu jalan hitam, sebuah bayangan tak mencolok tiba-tiba bergerak, menyingkap sosok Leonard Michel berambut hitam dan bermata hijau. Kemunculannya senyap, tanpa menarik perhatian satupun pejalan kaki. "Orang dari gereja Mother Earth?" Leonard sedikit mengernyit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ia terdiam 2 detik, sebelum meninggalkan Rose Street, tempat gereja Harvest berada. 7.000 pound. Kenapa dia tidak sekalian merampok bank saja? Di atas kabut kelabu, klien yang menerima umpan balik dari Emlyn, hampir saja memuntahkan kata-kata itu. Sebagai German Sparrow, ia pernah mengatakan hal serupa sebelumnya, tetapi situasi dan suasana hatinya kali ini benar-benar berbeda. Dengan menjadikan hadiah buronan wakil ketiga Golden Dream, si dasi kupu-kupu bermotif bunga Jodeson sebagai acuan, klien menyimpulkan bahwa artefak mistis serupa seharusnya bernilai sekitar 5.000 pound. Bahkan jika ada tambahan harga, maksimalnya hanya 6.000 pound. Siapa sangka Leonard Michel langsung mematok 7.000 pound. Mungkinkah itu artefak yang ditinggalkan oleh Beyonder urutan tinggi, sehingga kemampuan mencuri kekuatan Beyonder hanyalah salah satu efeknya? Tidak. Kalau memang begitu, harganya pasti dimulai dari 10.000 pound. Penyairku tercinta, kenapa aku tidak tahu bahwa kau ini pedagang yang suka mencari untung? Kau jelas-jelas selalu terlihat bebas dan santai, dan tampak tidak tertarik pada uang. Klien tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Karena ia sudah mendapatkan petunjuk dan melihat secercah harapan, serta karena masalah ini bisa diselesaikan dengan uang,
Klein tidak ingin mencari jalur lain yang beresiko menimbulkan kecelakaan. Ia dengan cepat menghitung kekayaannya dan mendapati bahwa harga itu masih bisa diterima. Termasuk uang muka 300 pound dari sang apoteker, hadiah 5.400 pound dari Wormtongue, serta uang tunai yang kudapat dari jasad-jasad itu, lalu dikurangi 200 pound yang harus dibayar kepada Nona Magician, aku memiliki total 12.767 pound tunai dan 5 koin emas. Ini belum termasuk 3 soli dan 8 pence receh. Selain itu, Nona Justice akan membayar 2.000 pound yang ia hutangkan padaku sebelum akhir pekan, serta 1.800 pound untuk karakteristik psikiatris. Aku ternyata lebih kaya dari yang kukira. Bahkan di Backland, aku bisa dianggap sebagai taipan. Klein menarik napas dan tidak ragu lagi. Ia membuat uang tunai terbang keluar dari tumpukan barang rongsokan dan mendarat di atas meja. Ia dengan hati-hati menghitung 7.500 pound tunai dan menaruhnya terpisah, 7.000 pound untuk artefak mistis, dan 500 pound untuk uang resiko Emlyn. Setelah susah payah menembus 10.000, lebih dari separuhnya akan lenyap dalam sekejap. Klein memanggil The Ward dan membuatnya berpose berdoa untuk memberitahu Emlyn bahwa transaksi bisa dilanjutkan. 15 menit kemudian, sebuah ritual akan diadakan untuk menerima anugerah dari Tuan Full. Selain itu, Klein juga membuat The Ward memperingatkan Emlyn agar tidak terburu-buru menyelesaikan transaksi setelah menerima uangnya. Ia harus menunggu sampai besok. Ini karena Klein khawatir, malaikat dari keluarga Zoroas yang berada di dalam tubuh Leonard Michel akan merasakan aura kabut kelabu pada uang tersebut. Ia membutuhkan proses diangin-anginkan, sama seperti saat ia dulu memberikan lencana kepada Emlyn. 15 menit kemudian, Klein melirik tumpukan uang yang telah menyusut lebih dari setengah, dan menghela napas sebelum kembali ke dunia nyata. Saat itu sudah pukul 10.40 malam hari Jumat. Mereka tinggal sekitar 8 jam lagi dari Pulau Orafi. Sudah waktunya mengintimidasi dadu probabilitas itu lagi. Klein bergumam, mengadakan ritual, dan mengeluarkan kotak cerutu besi yang berisi All Black Eye. Ia menduga Darkwill akan mencurigai sesuatu, jadi ia sengaja membawa dadu itu ke kamar mandi untuk menanganinya. Melihat dadu probabilitas kembali tenang, Klein segera membereskan All Black Eye dan kotak cerutu besi. Setelah menghela napas lega, ia diam-diam menghitung waktu. Seharusnya cukup untuk bertahan sampai Darkwill menyerahkannya kepada kontaknya. Tidak perlu menanganinya lagi. Dengan pikiran itu, Klein mulai memikirkan masalah lain dengan tingkat kekhawatiran tertentu. All Black Eye pernah muncul di hadapan True Creator, dan ia memiliki korupsi mentalnya. Mengeluarkannya setiap beberapa jam sekali, mungkin akan membuat dia mengunciku, lalu mengirim para petarung kuat untuk mencariku. Namun, setiap kali hanya 1 atau 2 menit, jadi masalahnya tidak terlalu serius. Bahkan jika dia merasakannya, perkiraan wilayahnya tidak akan terlalu akurat. Kalau sudah melibatkan True Creator, tak ada cara untuk menentukannya dengan ramalan. Aku hanya bisa meningkatkan kewaspadaan. Untungnya, ini yang terakhir, dan hanya butuh sekitar 8 jam untuk mencapai tujuan kita. Kenapa aku malah memasang bendera sial untuk diriku sendiri? Cuih, cuih, cuih. Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Klein mengambil dadu probabilitas dan kembali ke ruang tamu, lalu melihat apoteker gendut itu terkulai di kursi malas, tampak benar-benar kelelahan. Sementara itu, burung hantu bernama Harry terlihat penuh energi, seolah tidak membutuhkan istirahat sama sekali. Ini perbedaan sifat yang didapat makhluk berbeda setelah meminum ramuan yang sama. Setidaknya, Nona Justice tidak pernah menyebutkan bahwa ia tidak perlu tidur. Ini keunikan yang muncul karena struktur biologis burung hantu. Aku memang tidak tahu banyak tentang burung hantu. Benar-benar, aku hanyalah pejuang papan ketik yang serba tahu, tapi tak mendalam. Klein duduk di sofa, memasukkan dadu putih susu itu ke dalam kotak cincin, dan dengan sabar menunggu malam tiba, saat kapal dijadwalkan berlabuh. Waktu berlalu, matahari perlahan tenggelam di barat. Pada saat itu, Klein yang sedang memejamkan mata, tiba-tiba duduk tegak, merasakan bahaya ekstrim menimpa area tersebut. Itu telah melampaui intuisi spiritual seorang seer, dan intuisi bahaya seorang clown.
seolah berasal dari kabut kelabu tak berbentuk, yang anehnya beriak di sekelilingnya. Musuh, Tail Devourer Ouroboros atau Saint dari Aurora Order? Klein membuka mata, dan mulai mempertimbangkan langkah balasan dengan ekspresi yang sangat serius. Kesalahan sekecil apapun dalam situasi seperti ini, akan memaksanya mempertimbangkan soal kebangkitan kembali. Adapun Darkwill dan Harry, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk selamat. Pada awalnya, ia berharap bahwa sang tamu hanya bisa merasakan wilayah umum secara samar, dan mungkin tidak akan menemukannya, atau dadu probabilitas. Namun, ketika ia mempertimbangkan bahwa dirinya berada di atas kapal di tengah laut tanpa siapapun di sekitarnya, tidaklah sulit untuk mengunci target. Jika itu terjadi, masalah hanya akan memburuk dengan menyerah sebagai satu-satunya pilihan. Di atas kapal penumpang, ruang tiba-tiba terkoyak ketika sebuah pintu tak kasat mata yang dipenuhi simbol-simbol rumit muncul. Dua tangan pucat menjulur dari dalam pintu itu, dan tiba-tiba menarik ke belakang, memungkinkan seluruh tubuhnya melangkah keluar. Ia mengenakan bonet hitam dan jubah gelap klasik yang disukai para tetua. Namun, usianya tampak tidak lebih dari 40 tahun. Rambut coklatnya sedikit keriting, dan terlihat luar biasa keras. Tak terhitung citra ilusi melesat di mata gelapnya, seolah lapisan demi lapisan dunia kacau tersembunyi di dalamnya. Seiring meningkatnya rasa bahaya yang dirasakan Klein, hanya perubahan ekspresinya saja sudah cukup membuat Darkwill dan Harry ketakutan hingga membeku. Ia tidak ragu, langsung mengikuti rencana yang telah disusunnya untuk situasi semacam ini. Ia membungkuk ke depan dan mengambil dadu probabilitas. Tentukan hasil bagi tamu jahat yang baru saja tiba. Aku ingin angka 1, kata Klein dengan suara rendah dan lembut, lalu melemparkan dadu putih susu itu. Ia secara refleks berdoa kepada Dewi, berharap dadu yang baru saja diintimidasi itu cukup patuh dan menjalankan aturan yang bermakna. Pada saat yang sama, ia tampak sangat tenang, untuk mencegah dadu tersebut merasakan kecemasannya, dan memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Saat dadu probabilitas bergulir beberapa kali dengan bunyi dentingan, ia berhenti pada 1 poin merah darah. Di atas kapal penumpang, pria berjubah hitam yang tampak belum berusia 40 tahun itu memantulkan seluruh kapal dalam matanya. Ia memancarkan spiritualitasnya dan memindai sekeliling. Ia mengulurkan tangan untuk meraih ruang di depannya, lalu tiba-tiba menarik sebuah pintu yang hampir tak terlihat. Sosok kuat itu melangkah masuk dan menghilang dari tempat tersebut. Di dalam kabin kelas 1, Klein segera merasakan bahaya itu menjauh darinya. Ia tak bisa menahan diri untuk menghela napas lega. Ia menatap dadu probabilitas di atas meja kopi, dan tak bisa menahan desahan dalam hati. Seandainya dadu ini tidak memiliki efek samping negatif seperti itu, dan bisa digunakan sepenuhnya, ia akan menjadi artifak ilahi. Memang layak disebut artifak tersegel tingkat 0. Memang layak disebut uniqueness dari jalur monster. Baru pada saat itu Darkwill kembali menemukan keberaniannya, dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang barusan terjadi? Klein mempertahankan posturnya dan menjawab dengan tenang, "Tidak perlu bagimu untuk tahu. Aku mengerti, aku mengerti. Semakin banyak yang kutahu, semakin besar bahaya yang akan kuterima." Darkwill menyeka keringat dingin dari wajahnya. Tidak ada lagi kecelakaan dalam beberapa jam berikutnya. Setelah matahari tenggelam di bawah cakrawala dan langit menjadi sepenuhnya gelap, Klein akhirnya melihat sebuah mercusuar menjulang tinggi muncul tidak jauh di depan. Orafi terletak di timur laut Kepulauan Rorstedt. Jarak garis lurusnya sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi jalur laut yang aman mengharuskan kapal berbelok-belok berkali-kali, menyebabkan jarak tempuh bertambah hingga ratusan mil laut. Awalnya, pulau ini adalah pulau primitif yang dihuni berbagai jenis makhluk beyonder tanpa satupun manusia. Setelah era perburuan berakhir, kerajaan Loen mengasingkan sejumlah penjahat ke sana, membuat Pulau Orafi perlahan memiliki desa dan kota. Ketika lebih banyak pulau di bagian timur ditemukan dan dikolonisasi, wilayah ini menarik banyak pendatang baru berkat jalur lautnya yang nyaman dan sumber daya alamnya yang melimpah, menjadikannya kota pelabuhan yang cukup makmur. Cahaya menara mercusuar tampak begitu hangat di tengah kegelapan, menuntun kapal-kapal penumpang menuju pelabuhan untuk berlabuh. Kita akhirnya sampai.
Terima kasihku kepada bulan merah dan takdir karena telah memberkatiku. Darkwill melompat turun dari papan terakhir dan menginjak tanah semen yang kokoh. Lebih tepatnya, selain takdir, kau seharusnya berterima kasih kepada The Fool dan Dewa Laut atas berkat mereka. Klein memegang koper kulitnya dengan satu tangan, sambil mengetukkan tongkatnya. Darkwill dengan rapi menyimpan kotak cincin yang berisi dadu probabilitas, lalu tanpa menunda-nunda, ia menanyakan tempat tinggal penjaga lonceng, Carnot. Ia menyewa kereta dan langsung menuju Katedral Saint Draco, kemudian masuk ke menara lonceng megah yang berani menggunakan warna merah, biru, dan kuning. Di dalam menara lonceng, Carnot memiliki sebuah kamar sempit yang bisa ia sebut miliknya. Tok, tok, tok. Darkwill mengetuk pintu 3 kali, tak sabar menyerahkan barang yang ia bawa. Dengan bunyi berderit, pintu kayu coklat terbuka, dan keluarlah seorang pria besar yang sedikit membungkuk. Ia tampak berusia 40-an. Secara terpisah, tak ada yang aneh dari fitur wajahnya, tetapi ketika digabungkan, semuanya memancarkan kesan yang sangat tidak harmonis. Klein hanya melirik sekilas dan langsung menyadari bahwa mata pria itu tidak sejajar. Lubang hidungnya berbeda ukuran, dan otot wajah kiri agak kendur, membuat sudut mulutnya sedikit terkulai. Sebaliknya, sisi kanan wajahnya justru tampak kaku. Kaki Carnot jelas tidak sama panjang. Salah satu lengannya besar, sementara yang lain kurus. Seluruh tubuhnya sangat tidak proporsional, membuatnya tampak amat buruk rupa. Kalian siapa? Mengenakan jubah hitam, Carnot melirik duo itu. Apakah kau penjaga lonceng, Carnot? Tanya Darkwill dengan hati-hati. Carnot terkekeh dengan satu sudut mulut terangkat, sementara yang lain tetap turun. Seharusnya tak ada orang kedua yang sejelek diriku. Memang, Darkwill mengangguk dengan jujur sebelum tertawa. Aku bisa tahu bahwa kondisi mentalmu cukup baik. Sejujurnya, penampilan tak penting bagi seorang pria. Yang penting adalah keahliannya di ranjang. Cih, itu karena kau belum pernah melihat wanita yang hanya punya fetish pada ketampanan. Setelah mengalami era selebritas massa, Klein mendecak dari samping. Ekspresi Carnot menggelap. Aku tidak ingin membahas hal semacam itu. Kau punya masalah di area itu? Tak masalah. Aku punya berbagai jenis obat yang bisa menyembuhkan semua masalahmu. Sebelum Darkwill menyelesaikan kalimatnya, Klein melangkah maju, takut Darkwill akan dipukuli sampai mati. Ia menyelipkan setengah tubuhnya di antara mereka, dan berkata dengan suara berat. Dia murid Roy King. Aku sudah menduga. Roy King pernah menggambarkan ciri-cirinya. Carnot menyingkir dan mempersilahkan mereka masuk. Kamarnya sangat kecil, hanya ada satu tempat tidur, dan sebuah lemari yang juga bisa dipakai sebagai meja makan. Kamar mandi berada di dasar menara lonceng. Darkwill mengeluarkan sebuah kotak cincin, dan menyerahkannya kepada Carnot sambil memaksakan senyum. Guruku menyuruhku menyerahkan benda ini kepadamu. Carnot meliriknya sekilas dan jelas merasa lega saat melihat 4 titik. Ia berkata kepada Darkwill, kau tidak seceroboh seperti yang digambarkan gurumu. Aku bisa tahu bahwa kau tidak mencoba menggunakannya. Kalau kau melakukannya, itu akan terbangun dan menyadari bahwa segelnya sudah lepas. Wajah apoteker gendut itu memerah saat ia berkata jujur. Itu karena sekarang relatif tenang. Dalam 1 atau 2 jam lagi, ia akan otomatis menggelinding sendiri. Sebaiknya kau memikirkan cara untuk menyegelnya kembali. Wajah Carnot berkedut. Kembali? Aku tak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Lalu ia hidup. Darkwill ingin melirik burung hantu miliknya, Harry, tetapi ia menyadari bahwa burung itu tidak mengikutinya masuk. Ia sedang bertengger di luar menara lonceng sebagai penjaga. Mata Carnot jelas membesar. Punggung bungkuknya hampir tegak. Bagaimana caramu tiba di sini? Dari sudut pandangnya, murid Roy King seharusnya sudah lama mati di bawah kehendak dadu itu. Darkwill buru-buru menunjuk Germain Sparrow dan berkata, semua berkat tuan ini, dia seorang petualang yang kuat. Dia memberikan perlindungan paling efektif serta metode penyegelan sementara untuk dadu itu. Metode apa? Carnot langsung bertanya. Klein tertawa dan menjawab, rahasia dagang. Ekspresi Carnot berubah beberapa kali, sebelum ia menekan tangannya ke dada dan membungkuk. Atas nama organisasiku,
Aku berterima kasih atas bantuanmu. Darkwill melanjutkan, menyewanya membutuhkan 1.000 pound dan satu permintaan. Permintaannya adalah membantunya menemukan sebuah benda mistis dengan sifat ofensif yang kuat, tetapi tanpa efek samping negatif yang sangat serius. Ia akan membelinya dengan harga yang wajar. Aku hanya punya sekitar 300 pound, jadi itu saja yang bisa kubayar. Sisanya harus mengandalkanmu. Carnot terdiam, sudut bibirnya berkedut. Aku hanya punya sekitar 100 pound. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti kamar penjaga lonceng itu. Angin dari luar bertiup melalui celah-celah dan menyapu wajah ketiga pria tersebut. Akhirnya, Carnot kembali berbicara. Mungkin penasihat Ricciardo punya uang. Aku akan membawa kalian menemuinya. Dari kelihatannya, dia mempercayai kami. Lagi pula, seorang penasihat takdir sama sekali tak bisa dibandingkan dengan dadu probabilitas. Jika memang ada masalah dengan kami, tak perlu membawa dadu itu kemari untuk mencegah kecelakaan dan merebut uniqueness. Klein memperhatikan Carnot mengambil sebuah lentera dari sudut ruangan. Pada saat itu, ia diam-diam mengaktifkan Spirit Vision dan memindai pria tersebut. Klein hampir mengernyitkan alisnya pada pemandangan itu. Warna aura Carnot sangat unik. Tak ada masalah dengan warna emosinya, sangat biasa. Namun, tubuh ether yang mewakili tubuh fisiknya tampak tidak alami. Jantungnya berwarna hijau, kepalanya ungu, dan sistem pencernaannya kuning. Rasanya seperti bagian-bagian berbeda yang dipaksakan menjadi satu, dengan ketidakharmonisan besar. Pada saat yang sama, jiwa Carnot juga memberikan perasaan yang sama. Monster yang dijahit secara internal. Klein membuat penilaian kasar berdasarkan apa yang ia ketahui. Setelah mengambil lentera, Carnot menoleh melirik petualang Germain Sparrow dan berkata tanpa banyak ekspresi, "Aku sangat sensitif terhadap Spirit Vision. Aku yakin kau telah menyadari beberapa masalah. Aku bukan manusia yang terlahir secara alami. Aku adalah produk dari upaya gereja Mother Earth untuk memurnikan tubuh manusia. Aku dianggap spesimen gagal. Itulah sebabnya aku tidak memiliki kemampuan di aspek itu." Kalimat terakhirnya ditujukan kepada Darkwill. Carnot tidak berbicara lagi. Ia membawa lentera, mengenakan jubah hitam, membungkukkan tubuh besarnya, dan menggunakan cahaya redup untuk menuruni tangga menara lonceng yang gelap dan sunyi. Produk dari upaya gereja Mother Earth untuk memurnikan tubuh manusia, tapi katedral Sendraco milik gereja Storms. Karena spesimen gagal, tidak ada perhatian yang diberikan padanya. Carnot membelakangi gereja Mother Earth dan menjadi anggota Life School of Thought. Ini bisa dimengerti. Keduanya, gereja Mother Earth dan Life School of Thought, memegang jalur apoteker, jadi pasti ada tumpang tindih. Tapi mengapa Life School of Thought mengirim orang ini, yang jelas tidak sederhana, untuk menjadi penjaga lonceng di gereja Storms? Apakah ini sekadar penyamaran biasa? Atau ada hubungan khusus di antara keduanya? Klein mengikuti Carnot dengan sikap tampak tenang saat mereka keluar dari menara lonceng dan memutar menuju sebuah jembatan batu. Saat ia mendekati sisi kiri jembatan, Klein tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap serong ke atas. Burung hantu Harry juga terbang keluar dan mendarat di dahan pohon. Krak! Dahan itu tiba-tiba patah, membuat Harry terjun jatuh. Dengan susah payah, ia berhasil terbang naik kembali tanpa jatuh ke tanah. Darkwill baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Carnot menjelaskan dengan suara berat, "Penasihat Ricciardo terluka, jadi kekuatannya agak tak terkendali. Begitu siapapun memasuki jarak tertentu, mereka akan tercemar oleh kesialan." Carnot berhenti melangkah dan melemparkan kotak cincin berisi dadu itu ke bawah jembatan. "Yang mulia penasihat, murid Roy King telah mengantarkan dadu itu." "Sangat baik." Sebuah suara parau terdengar dari kedalaman perut jembatan. Sebuah telapak tangan bersisik perak menjulur dari kegelapan dan menahan kotak cincin yang jatuh ke lumpur. Kemudian, ia membuka kotak cincin dan mengeluarkan dadu putih susu itu. Tangan lainnya, yang juga tertutup sisik perak, menjulur sambil memegang sebuah benda mirip kertas yang terbuat dari kulit. Benda itu menyerupai pipa air, tetapi kedua ujungnya saling terhubung. Ia memancarkan warna abu-abu keputihan di bawah cahaya bulan merah. Permukaannya dipenuhi simbol dan tanda yang rumit,
serta banyak tulisan dalam bahasa Hermes yang menunjuk pada Snake of Mercury, Will Auceptine. Penasihat takdir Ricciardo memisahkan benda itu dan memasukkan dadu probabilitas ke dalamnya sebelum menyambungkan kembali kedua ujungnya. Menggunakan takdir dalam skala kecil untuk menyegel dadu probabilitas dengan kondisi batas periodik, membuatnya tetap dalam keadaan tidur abadi atau tenang. Memang, Snake of Mercury Will Auceptine telah meramalkan situasi seperti ini dan membuat persiapan tertentu. Klein menarik kembali pandangannya dengan lega, lalu mendengar suara parau Ricciardo. "Aku sudah mengetahui perjanjianmu, Tuan Germain Sparrow. Aku akan membantumu menemukan benda mistis itu setelah aku pulih. Adapun 700 pound, aku akan segera memberkatimu dengan keberuntungan. Pergilah ke beberapa kasino di Oravi dan bertaruhlah, kau akan menerima imbalan yang sesuai. Ingat, jangan menang lebih dari 200 pound di setiap kasino, dan total kemenanganmu tidak boleh melebihi 700 pound. Dengan kata lain, kau juga tidak punya uang. Mengingat kau bersembunyi sambil terluka, wajar saja kalau kau tak membawa uang." Klein mengangguk samar dan berkata, "Baik." Ia menunggu sekitar 10 detik tanpa merasakan apapun. Penasihat Ricciardo menghela napas lega dan berkata, "Keberuntunganmu kini sudah cukup. Benarkah?" Klein memilih mempercayainya dan tidak mengganggu laporan Darkwill kepada seorang senior tentang bagaimana gurunya di penjara. Berdasarkan petunjuk Carnot, ia menemukan sebuah kasino terdekat dan duduk di meja blackjack. Sekitar 10 menit kemudian, ia keluar dari kasino dengan ekspresi kosong. Ia bukan hanya tidak mendapatkan uang, tetapi justru kehilangan total 30 pound. Kemana perginya keberuntungan itu? Kenapa aku mempercayainya? Kakek tua sialan itu benar-benar menyebalkan. Klein tak ragu kembali ke jembatan batu dan mendekati perutnya. "Secepat itu? Keberuntunganmu cukup bagus." Ricciardo tertawa sambil batuk di bawah jembatan yang gelap. Saat itu, Darkwill dan Harry sudah menemukan penginapan terdekat untuk menginap. Klein menjawab tanpa perubahan ekspresi, "Aku kalah." "Kalah?" Ricciardo merenungkan kata itu dan cukup lama tak mampu merangkai kalimat. Dalam kegelapan, seekor burung hantu biasa terbang lewat dengan gugup.